Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1716, Kebencian Tanpa Akhir. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ras primordial menyerang satu demi satu juga, menyalurkan ki darah mereka, roh esensi dan harta darmik untuk menyerang saber kebencian Asura Yan Beichen. Melekat. Dentang. Suara benturan logam bergema dengan cara yang menusuk telinga saat bunga api beterbangan. Setidaknya setengah dari harta dharma ditebas oleh saber iblis kebencian satu demi satu. Harta dharma lainnya merobek pertahanan saber iblis kebencian dan menyerang Yan Beichen. Yan Beichen tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak bisa merasakan ancaman dari harta dharma itu. Sinar pedang bergeser dan pedang iblis kebencian menebas ke arah kaisar ras raksasa dengan ki iblis yang bergemuruh. Teleportasi. Kaisar raksasa melepaskan kekuatan suci tertingginya dan berteleportasi, menghilang dari tempat itu dan muncul kembali di kekosongan lain. Namun, saat kaisar raksasa muncul, saber iblis kebencian menebas. Seolah-olah saber iblis kebencian telah tiba secara instan juga. Puff! Sebelum kaisar raksasa dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi keduanya, dia dibunuh di tempat oleh saber iblis kebencian dan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Sampai titik pertempuran ini, selain kaisar ras dewa yang dibunuh oleh roh malam di awal pertempuran, ras manusia hanya berhasil membunuh dua kaisar lainnya. Memikirkan bahwa Yan Beichen akan membunuh seorang kaisar dari ras raksasa yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi dengan dua tebasan saat dia tiba. Jelas betapa menakutkannya Asura itu. Tentu saja, ketika Yan Beichen membunuh kaisar raksasa, dia juga dikejutkan oleh banyak harta dharma. Kabut darah meledak dan tubuhnya hampir hancur. Namun, masih tidak ada emosi di wajah Yan Beichen, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ditemani oleh kebencian itu, ki iblis di tubuh Yan Beichen meningkat dan meningkat, melonjak terus-menerus untuk memperbaiki lukanya. The Hatred Fin Saber berdengung dan gemetar di telapak tangannya dengan cara yang sangat bersemangat. Itu saber kebencian. Ekspresi kaisar ras penyihir berubah dengan tegas saat dia berkata dengan tegas, dia mewarisi warisan kebencian kaisar iblis. Yan Beichen sangat terkenal di dunia kultivasi. Namun, dia hampir tidak dikenal di antara 9 ras primordial. Selanjutnya, semua orang yang hadir adalah kaisar dari ras primordial. Di hati kaisar ras primordial, Desolate Martial adalah satu-satunya ras manusia yang mereka hargai. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Yan Beichen, mereka tidak mengingatnya. Namun, kata-kata Fin Emperor Hatred menyebabkan ekspresi banyak kaisar dari ras primordial berubah. Dalam buku-buku kuno ras primordial, tercatat dengan jelas bahwa meskipun kaisar manusia abadi adalah yang terkuat dan tak terkalahkan dalam perang kuno, dia bukanlah orang yang paling banyak membunuh ras primordial. Itu adalah kebencian kaisar iblis. Menurut buku-buku kuno, Fin Emperor kebencian menciptakan kekuatan suci tertinggi yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam keadaan niat kebencian. Semakin dalam kebencian, semakin kuat kekuatannya dan hampir tak ada habisnya tanpa rasa sakit atau kelelahan. Saat itu, jika bukan karena fakta bahwa Fin Emperor kebencian jatuh ke dalam niat kebencian dan tidak dapat melepaskan diri, mengakibatkan bunuh diri yang menyakitkan, banyak ras primordial akan mati. Saat ini, Yan Beichen jelas berada dalam niat kebencian. Orang di depan mereka praktis adalah kebencian kaisar iblis kedua. Tak satu pun dari ras primordial itu tahu bahwa meskipun kekuatan tempur Yan Beichen tidak dapat dibandingkan dengan kebencian kaisar iblis pada puncaknya, dia telah mewarisi warisan dua sekte iblis dan pencapaiannya di masa depan bahkan mungkin berada di atas kebencian kaisar iblis. Selama 1000 tahun terakhir, Yan Beichen tidak pernah memasuki medan perang kuno. Namun, dia masih berhasil menjadi kaisar. Semua kekuatan suci yang dia pahami ada di dalam Hatred Fin Saber. Saat ini, dia sudah memahami dua kekuatan surgawi tertinggi dan berada di ranah niat kebencian. Kekuatan tempurnya meningkat terus-menerus dan dia bahkan bisa membunuh kaisar dari ras primordial yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Dalam pertempurannya, ketika Su Zimo melihat bahwa Yan Beichen baik-baik saja, sebagian dari dirinya akhirnya lega. Dia belum pernah melihat Yan Beichen sejak pertemuan 10.000 perlombaan. Memikirkan bahwa ketika Yan Beichen kembali, dia sudah menjadi kaisar dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bunuh dia! Seorang kaisar dari ras mata surgawi berteriak dan mata surgawi di gelabelanya terbuka, melepaskan kekuatan suci tertinggi. Ras primordial sudah merasakan betapa menakutkannya Yan Beichen dan tidak ingin memberinya terlalu banyak peluang.
Pada saat yang sama, kaisar lain dari ras primordial menyerang satu demi satu juga. Mereka tidak berani menahan diri dan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi di Yan Beichen. Ketika pendongeng, Long Ran dan yang lainnya melihat bahwa situasinya mengarah ke selatan, mereka bergegas maju dan menyerang dengan sekuat tenaga. Yan Beichen mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, seolah-olah dia tidak bisa melihat banyak kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan di hadapannya, dan jatuh ke dalam kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Pembuluh darah hijau muncul di lehernya dan wajahnya berkerut. Terhadap kebencian yang luar biasa itu, sebagian besar kaisar yang hadir terpengaruh. Beberapa kaisar dari ras primordial yang hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi bahkan tidak bisa mengendalikan kondisi mental mereka. Ketika Yan Beichen sedih, kaisar ras primordial juga sedih. Ketika Yan Beichen dipenuhi dengan kebencian, kaisar ras primordial juga merasakan kebencian. Faktanya, beberapa kaisar dari ras primordial bahkan terpengaruh oleh Yan Beichen secara emosional. Fin Qi bergemuruh terus-menerus di dalam tubuh Yan Beichen dan kekuatan suci yang sangat kuat menyebar. Umur panjang dibatasi oleh waktu. Seolah-olah dia sudah lupa di mana dia berada, Yan Beichen bergumam pelan dengan kerinduan, kesedihan, rasa sakit dan kebencian tak berujung di matanya. Dia melihat kehampaan di depannya dan mencengkeram hatred Fin Sabre dengan kedua tangan, menebas perlahan saat dia bergumam. Tapi kebencian ini tidak akan ada habisnya. Setelah mengatakan itu, saber iblis kebencian di telapak tangan Yan Beichen sepertinya telah menghilang. Segera setelah itu, ki iblis hitam pekat yang tak terbatas mengembun menjadi sinar pedang tak berujung yang melintas di medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar pedang bertabrakan dengan kekuatan suci tertinggi yang datang dan mengeluarkan ledakan keras dengan kekuatan yang menakutkan. Kebenciannya seperti pedang dan itu tidak ada habisnya. Kekuatan surgawi tertinggi dari ras kaisar dari ras dewa dihancurkan oleh sinar pedang. Segera setelah itu, sinar pedang menebas dengan kebencian tak berujung. Hanya dalam beberapa napas, kaisar ras dewa ditenggelamkan oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya dan berubah menjadi kabut darah. Tidak hanya kekuatan hidup dari setiap tetes darah yang dihancurkan, roh esensinya juga dihancurkan di tempat. Fisik ras dewa sangat kuat dan bahkan bisa menghadapi harta dharma secara langsung. Namun, itu berubah menjadi kabut darah oleh cahaya pedang tak berujung yang dipadatkan oleh kebencian. Terhadap serangan banyak kaisar dari ras primordial, Yan Beichen melepaskan kekuatan surgawi tertingginya dan menyalurkan kekuatan membunuhnya hingga batasnya, membunuh orang lain. Ketika Yan Beichen menyerang, dia sendirian menghentikan penurunan pendongeng, Long Ran dan kaisar lainnya, segera menstabilkan situasi. Tidak kusangka selain Desolate Martial, akan ada monster yang menjelma dalam ras manusia. Jika Desolate Martial sebanding dengan kaisar manusia, orang itu hampir seperti kebencian kaisar iblis saat itu. Banyak kaisar dari ras primordial diam-diam khawatir. Untungnya, mereka telah meluncurkan pertempuran ini tepat waktu. Jika ini terus berlanjut dan Desolate Martial dan Asura tumbuh lebih jauh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Previous, Bab 1717, Pertarungan Roh Esensi. Situasi dalam pertempuran kaisar berubah dengan cepat. Awalnya, 6 ras primordial memiliki keunggulan. Namun, kemunculan Asura, Yan Beichen, meningkatkan moral kaisar umat manusia. Sebaliknya, kaisar dari 6 ras primordial mati satu demi satu. Kaisar penyihir neraka memiliki ekspresi gelap dan menatap Yan Beichen dengan niat membunuh. Awalnya, dia tidak peduli dengan pertarungan di sana dan hanya ingin mencari kesempatan untuk membunuh dua tabu. Namun, pada saat itu, Kaisar penyihir neraka memutuskan untuk menyerang dan membunuh Asura Yan Beichen terlebih dahulu. Kutukan pembunuh roh. Kaisar penyihir neraka diam-diam menyulap keterampilan rahasia dan menyalurkan kesadaran rohnya, bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk membunuh Yan Beichen. Kutukan pembunuh roh adalah teknik pembunuhan yang ditargetkan pada roh esensi dan akan turun langsung ke kesadaran Yan Beichen. Mengingat kekuatan tempur Kaisar penyihir neraka, Yan Beichen pasti akan mati begitu keterampilan rahasia roh esensi terbentuk. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix melawan Kaisar darah dan Kaisar tanpa bayangan, dia telah memperhatikan Kaisar penyihir neraka. Pada saat itu, ketika dia merasakan fluktuasi kesadaran roh dalam kehampaan, tubuh sejati naga Phoenix langsung menebak niat Kaisar penyihir neraka. Skala terbalik, tubuh sejati naga Phoenix mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya tanpa ragu-ragu. Dalam kesadarannya, kesadaran rohnya yang besar terkompresi dan mengembun terus-menerus.
Sisik merah seukuran telapak tangan melayang keluar dari gelabelannya dan terbang menuju Kaisar Penyihir Neraka. Ekspresi Kaisar Penyihir Neraka berubah. Ras penyihir mengolah esens spirits dan pemahamannya tentang esens spirit Dao bahkan lebih mengejutkan, dia secara alami bisa merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh timbangan. Keterampilan rahasia esens spirit apa itu? Bahkan aku merasa jantungku berdetak kencang. Kaisar Penyihir Neraka tidak berani ceroboh dan menyerah membunuh Yan Beichen untuk saat ini, melihat skala merah yang terbang tidak jauh. Kaisar Darah, Kaisar Tanpa Bayangan, ada yang aneh dengan keterampilan rahasia roh esensi itu. Ayo serang pada saat yang sama. Kaisar Penyihir Neraka mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa. Meskipun Kaisar Penyihir Neraka tidak tahu asal-usul dan kekuatan skala terbalik, dia bisa merasakan sedikit bahaya. Tentu saja, dia yakin bahwa dia bisa bertahan melawan skill rahasia Essence Spirit dari Dragon Phoenix True Body. Namun, dia tidak bisa menjamin bahwa roh esensinya tidak akan terluka. Dia tidak berani mengambil risiko. Namun, jika ketiga kaisar menyerang pada saat yang sama, tidak masalah jika skala terbalik itu spesial. Dalam hal kultivasi, mereka jauh lebih unggul dari tubuh sejati naga Phoenix. Tidak peduli seberapa kuat essence spirit dari tabu Dragon Phoenix, itu tidak bisa bertahan melawan serangan gabungan dari mereka bertiga. Kaisar Darah dan Kaisar Tanpa Bayangan tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar transmisi suara Kaisar Penyihir Neraka. Kedua kaisar bisa merasakan betapa menakutkannya Reverse Scale juga. Panah Haus Darah. Sebuah kesadaran roh berwarna darah besar berkumpul di glabela Kaisar Darah dan membentuk panah darah dalam sekejap mata, menembus ke arah Reverse Scale. Seberkas cahaya dingin meledak dari glabela Kaisar Tanpa Bayangan seperti pedang melengkung yang tajam. Itu menggambar busur yang indah dan memotong ke arah Reverse Scale. Kaisar Penyihir Neraka juga tidak berani ceroboh. Dia memadatkan tengkorak hijau tua yang memancarkan aura jahat dan melahap Reverse Scale. Tiga keterampilan rahasia roh esensi turun pada saat yang bersamaan. Hampir pada saat yang sama, ketiga skill rahasia essence spirit bertabrakan dengan Reverse Scale. Tidak ada suara gempa dan seluruh proses diam. Itu seperti suara kematian. Namun, kekosongan di mana empat keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan runtuh sedikit demi sedikit. Aura menakutkan menyebar dan bahkan kaisar di kejauhan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka berbalik untuk melihat. Empat kesadaran roh yang kuat bertabrakan dan melahap di udara. Retakan muncul di Reverse Scale dan runtuh tak lama kemudian. Tiga keterampilan rahasia roh esensi lainnya juga tidak dapat menahannya dan menghilang. Kaisar Darah dan Kaisar Tanpa Bayangan bergidik dan ekspresi mereka berubah. Mereka bertiga bergabung dan bertabrakan dengan skala yang tampaknya biasa. Namun, kedua roh esensi mereka merasakan sakit yang tajam dan hampir terluka. Orang bisa membayangkan bahwa roh esensi mereka pasti akan terluka parah jika mereka melawan roh esensi tubuh sejati naga Phoenix sendirian. Kedua kaisar bertukar pandang dan merasakan rasa gentar. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Mata Kaisar Penyihir Neraka bersinar terang saat dia bergumam, begitu. Dia memiliki pencapaian yang sangat dalam roh esensinya dan telah merasakan rahasia di balik skala terbalik setelah bertarung sekali. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Reverse Scale itu, ada batas kekuatannya. Keterampilan rahasia roh esensi yang dirilis oleh tiga kaisar teratas telah melampaui batas itu. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit dan mendengus. Seolah-olah dia disambar petir, kesadarannya bahkan menjadi kosong sesaat. Yang pertama bereaksi adalah Kaisar Penyihir Neraka. Sebuah kesempatan. Ini adalah saat yang dia tunggu di luar medan perang. Merasakan situasi tubuh sejati naga Phoenix, tatapannya meningkat dan dia melepaskan kekuatan suci tertinggi tanpa ragu-ragu. Kutukan Abadi. Kaisar Penyihir Neraka melantunkan mantra yang tidak jelas dan jarinya menggambar lingkaran di udara sebelum menyentuh gelabelannya. Kutukan Abadi adalah kutukan paling jahat dan menakutkan dari ras penyihir yang menargetkan roh esensi. Setelah terbenam di dalamnya, tidak hanya satu yang akan mati, garis keturunan mereka akan terpengaruh oleh kutukan untuk selama-lamanya, itu sangat keji. Seseorang akan tenggelam ke dalam kutukan abadi saat kutukan itu mendarat. 1000 tahun yang lalu, pada pertemuan 10.000 ras, Kaisar Penyihir Neraka melepaskan kekuatan suci tertinggi ini melawan Kaisar Manusia Abadi. Namun, itu dihancurkan oleh kekuatan surgawi Kaisar Manusia Abadi. Di daratan Tianhuang, hampir tidak ada kekuatan surgawi tertinggi yang bisa menghilangkan kutukan abadi. Pembubaran kekuatan surgawi adalah sesuatu yang dipahami oleh Kaisar Manusia Abadi di dunia atas.
Skala terbalik dari tubuh sejati naga Phoenix telah dirilis dan Kaisar Penyihir Neraka percaya bahwa kutukan abadinya pasti akan membunuh tubuh sejati naga Phoenix. Tidak hanya itu, kutukan itu bahkan akan memutuskan garis keturunan tabu Dragon Phoenix di daratan Tianhuang sepenuhnya. Siapapun yang memiliki garis keturunan naga Phoenix akan dikutuk. Dia kejam. The Dragon Phoenix True Body berdiri di udara dan kekuatan hijau gelap tak berujung tiba-tiba melonjak ke dalam kesadarannya. Itu sangat jahat dan meningkat, ingin melahap roh esensi naga Phoenix. Namun, saat kekuatan kutukan hijau tua muncul dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix, ia menghadapi serangan tak terbatas. Kesadaran tubuh sejati naga Phoenix seperti surga bagi Raja Iblis. Di tanah yang luas, Raja Iblis Sapi Liar, Raja Iblis Keras Sanguin, Raja Iblis Gajah Surgawi dan Raja Iblis lainnya sangat marah ketika mereka merasakan invasi kekuatan eksternal dan meraung. Di tengah benua adalah lautan yang dalam dan gelap. Tiba-tiba, gelombang pasang mengamuk di lautan. Raja Naga Lautan Desolate meledak dan air laut tak berujung mengalir, membasuh kekuatan kutukan dalam kesadaran. Di laut yang sunyi, kura-kura roh muncul dengan tatapan yang dalam. Di atas cakrawala, seekor Golden Rock melesat ke bawah dan menggigit kekuatan kutukan dalam kesadaran. Tanpa tubuh sejati naga Phoenix yang mengendalikannya, 11 Raja Iblis melindungi tuan mereka secara otomatis ketika mereka merasa terancam dan bertarung melawan kekuatan kutukan yang datang. Pada saat kutukan dari Divine Power tertinggi menembus pertahanan 11 Raja Iblis, kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Bab 1718, Kemunculan Kembali Wajah Darah. Kekuatan kutukan telah meredup secara signifikan dan warnanya menjadi jauh lebih terang. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan suci tertinggi. Kekuatan kutukan yang tersisa berkumpul dengan cepat dan membentuk bola cahaya hijau yang mengerikan dalam sekejap mata. Bola cahaya itu seperti bola mata Kaisar Penyihir Neraka saat memelototi tubuh sejati naga Phoenix tidak jauh dengan tatapan kejam. Pada saat itu, kutukan abadi telah menembus penghalang 11 Raja Iblis. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghentikannya membunuh roh esensi naga Phoenix. Kekuatannya sudah melemah secara signifikan. Namun, bahkan jika itu tidak dapat membunuh roh esensi naga Phoenix secara langsung, itu sudah cukup untuk melukainya. Suara mendesing. Bola cahaya hijau yang mengerikan menabrak roh esensi naga Phoenix. Roh esensi naga Phoenix tiba-tiba membuka matanya. Tepat ketika bola cahaya hijau yang mengerikan hendak mengenainya, tiba-tiba ia mundur dan bersembunyi di balik bola cahaya yang menyala-nyala tidak jauh dalam sekejap. Sebuah bola cahaya melayang di samping roh esensi naga Phoenix. Ini adalah warisan terakhir dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dalam kesadarannya. Jika tidak ada yang salah, Raja Iblis ke-12 akan muncul setelah bola cahaya hancur dan dia akan mendapatkan Divine Power terakhir dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Jika dia bisa memahami kekuatan suci itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara eksponensial dan ada kemungkinan dia bisa mengubah arah pertempuran. Sebenarnya, saat kutukan abadi menerobos penghalang 11 Raja Iblis, tubuh sejati naga Phoenix telah sadar kembali. Roh esensinya bisa saja meninggalkan tubuhnya sepenuhnya dan menghindari kekuatan kutukan abadi. Namun, dia tidak melakukan itu. Dalam sekejap, sebuah pikiran gila terlintas di benak Dragon Phoenix True Body. Dia ingin memanfaatkan kekuatan kutukan abadi untuk menghancurkan bola warisan terakhir dari mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dalam kesadarannya. Ledakan. Memang, bola cahaya hijau mengerikan yang dibentuk oleh kutukan-kutukan abadi bertabrakan dengan bola cahaya warisan. The Dragon Phoenix Essence Spirit gugup saat melihat semuanya dengan ama, menunggu hasil akhir. Berdengung. Berdengung. Kedua bola cahaya bertabrakan dan seolah-olah mereka gelisah, cahaya surgawi meledak dan menembus bola cahaya hijau yang mengerikan. Dalam sekejap mata, bola cahaya dari kutukan abadi itu penuh dengan lubang dan asap hijau mengepul. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan kutukan abadi benar-benar hancur. Roh esensi naga Phoenix tercengang. Dalam sekejap mata, bola cahaya dari kutukan abadi benar-benar disempurnakan, hanya menyisakan asap hijau yang melayang di kesadarannya dan menghilang tak lama kemudian. Adapun bola cahaya warisan, itu tidak menunjukkan tanda-tanda pecah dan kembali normal. Meskipun kutukan abadi hampir diselesaikan dengan sempurna oleh bola cahaya, sedikit kekecewaan melintas di mata tubuh sejati naga Phoenix. Untuk berpikir bahwa itu tidak berhasil. The Dragon Phoenix True Body sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, mungkinkah bola cahaya ini hanya akan hancur dan meninggalkan warisannya setelah aku mencoba Tribulation Transcendence?
Pikiran itu melintas di benaknya dan tubuh sejati naga Phoenix tidak terlalu memikirkannya. Dai Yue mungkin memiliki alasan untuk meninggalkan pengaturan seperti itu. Tidak perlu memaksakan sesuatu dan membiarkan alam mengambil jalannya. Ketika tubuh sejati naga Phoenix sadar kembali, matanya tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan. Namun, Kaisar Penyihir Neraka sudah tercengang. Kaisar Penyihir Neraka melebarkan matanya dan menatap tubuh sejati naga Phoenix dengan tak percaya. Kutukan abadinya dilepaskan tetapi tidak bisa membunuh roh esensi naga Phoenix. Kaisar Penyihir Neraka tidak bisa merasakan semua yang terjadi dalam kesadaran. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh sejati naga Phoenix bisa menghilangkan kutukan abadinya setelah hanya memahami kekuatan surgawi enam gading. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa tubuh sejati naga Phoenix sebenarnya kecewa setelah selamat dari kekuatan suci tertingginya. Kaisar Darah dan Kaisar Tanpa Bayangan sedikit rileks ketika mereka merasakan kutukan abadi yang dilepaskan oleh Kaisar Penyihir Neraka dan berpikir bahwa tubuh sejati naga Phoenix pasti akan mati. Namun, tubuh sejati naga Phoenix sudah bangun. Kalian, hati-hati. Kaisar Penyihir Neraka tiba-tiba menjerit. Dalam sekejap, tubuh sejati naga Phoenix tiba di hadapan Kaisar Darah dan meraih batang anggur darahnya. Roh esensi dari ras anggur darah disembunyikan di batang anggur darah. Pada saat yang sama, tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dan memadatkan pedang abu-abu di salah satu cakar naga Phoenix miliknya, menebas ke arah Kaisar Tanpa Bayangan tidak jauh dari sana. Kekuatan surgawi yang lebih besar, waktu seperti pedang. Puff, puff. Reaksi Kaisar Darah sangat cepat saat dia melambaikan banyak tanaman merambat darah dan melingkar ke arah tubuh sejati naga Phoenix, merobek sebagian besar darinya. Mengambil keuntungan dari penundaan itu, Kaisar Darah menyalurkan roh esensinya dan memadatkan kekuatan suci tertinggi. Perisai Darah Neraka. Sebuah perisai darah raksasa terbentuk di atas kepala Kaisar Darah seperti cermin. Permukaan cermin berkilauan dengan cahaya aneh. Sutra Fin Pemurnian Darah. Jantung Dragon Phoenix True Body berdetak kencang. Kaisar Darah juga telah mengolah Sutra Fin Penyempurnaan Darah. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Kebangkitan mendadak Kaisar Darah, Kaisar Tanpa Bayangan, dan Kaisar Mata Seribu jelas bukan suatu kebetulan. Bahkan Kaisar dari ras primordial memiliki wajah darah yang mendukung mereka. Ledakan. Cakar tajam dari tubuh sejati naga Phoenix bertabrakan keras dengan perisai darah neraka dan mengeluarkan ledakan keras, menyebabkan darah tak berujung memercik kemana-mana. Meskipun itu masih perisai darah neraka yang sama, pertahanan perisai darah Kaisar Darah terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Yu dan yang lainnya. Bahkan setelah dia menyalurkan kekuatan surgawi 6 tus, tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa menembus perisai darah. Tubuh sejati naga Phoenix melonjak ke udara dan permukaan perisai darah kembali normal. Tiba-tiba, sebuah riak muncul di permukaan perisai darah dan wajah darah aneh muncul, menyeringai sinis pada tubuh sejati naga Phoenix. Set, rasa dingin menjalari tulang punggung Dragon Phoenix True Body dan bulunya berdiri. Pada saat dia memfokuskan pandangannya, permukaan perisai darah telah kembali normal dan wajah darah telah menghilang, seolah-olah semua yang sebelumnya adalah halusinasi dari tubuh sejati naga Phoenix. Di sisi lain, Kaisar Tanpa Bayangan tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat pedang abu-abu menebas ke arahnya. Baginya, itu hanyalah kekuatan suci yang lebih besar. Meskipun aura yang dilepaskan oleh pedang abu-abu itu aneh, kekuatan suci yang lebih besar tidak menjadi ancaman baginya. Dia bisa menghancurkannya dengan sekali sapuan. Sepertinya tabu Dragon Phoenix sudah mencapai batasnya. Kaisar Tanpa Bayangan mencibir dengan ekspresi mengejek dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang abu-abu. Perhatian Kaisar Penyihir Neraka tertuju pada Kaisar Darah sebelumnya. Perisai darah neraka yang disulap oleh Kaisar Darah memberinya rasa gentar yang tak dapat dijelaskan juga. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun dalam waktu singkat. Ketika Kaisar Penyihir Neraka menarik pandangannya dan melirik ke samping, dia melihat Kaisar Tanpa Bayangan meraih pedang abu-abu dengan tangan kosong. Kaisar Tanpa Bayangan belum pernah ke pertemuan 10.000 ras dan tidak tahu apa pedang abu-abu itu. Namun, Kaisar Penyihir Neraka telah menyaksikan betapa mengerikan pedang abu-abu itu secara pribadi. Itu adalah kekuatan waktu. 1000 tahun yang lalu, pada pertemuan 10.000 ras, bahkan Kaisar Dewa Surgawi tidak dapat bertahan melawan kekuatan saber waktu. Satu tebasan adalah umur 30.000 tahun. Jangan sentuh pedang itu. Kaisar Penyihir Neraka mengingatkan dengan tergesa-gesa. Itu hanya kekuatan suci yang lebih besar, apa masalahnya?
Kaisar tanpa bayangan menjawab dengan acuh tak acuh dan telapak tangannya sudah mendarat di pedang abu-abu. Bab 1719, Kutukan 5 Hantu Iblis Yin. Retakan. Menjangkau, Kaisar tanpa bayangan menghancurkan pedang abu-abu dan telapak tangannya baik-baik saja. Kaisar tanpa bayangan mencibir secara internal dan melirik Kaisar penyihir neraka dengan curiga, berkata dengan bangga, ini hanya kekuatan suci yang lebih besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penyihir neraka, kamu. Tiba-tiba, dia tidak bisa melanjutkan. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, ekspresi Kaisar tanpa bayangan berubah drastis. Bagaimana bisa? Awalnya, Kaisar tanpa bayangan memiliki umur 50.000 tahun. Namun, dalam waktu singkat itu, dia hanya memiliki 20.000 tahun lagi. Bagi Kaisar, umur 20.000 tahun sudah merupakan awal dari turunnya mereka dari puncaknya. Dalam sekejap mata, Kaisar tanpa bayangan tampak jauh lebih tua. Bahkan, ada kerutan samar di sudut matanya dan ada beberapa helai rambut putih di rambut hitamnya yang sangat mencolok. Kaisar tanpa bayangan menyalurkan kidarahnya dengan liar dan bahkan menyulap kekuatan surgawi tertinggi yang melonjak di dalam tubuhnya, ingin membalikkan situasi. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, umurnya tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Seluruh umur 30.000 tahun telah lenyap begitu saja. Itulah kekuatan waktu. Kaisar penyihir neraka memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara yang dalam, satu tebasan dapat memutuskan umur 30.000 tahun. Itu tidak dapat diubah dan tidak mungkin untuk dipulihkan. Ekspresi Kaisar tanpa bayangan berubah sangat mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan suci yang lebih besar akan menyebabkan dia begitu banyak kerusakan. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dan kabut abu-abu mengembun di telapak tangannya. Itu melonjak dan berubah, membentuk pedang abu-abu lainnya. Time Saber muncul sekali lagi dan menebas ke arah Kaisar tanpa bayangan. Kaisar tanpa bayangan hanya memiliki sisa umur 20.000 tahun. Jika dia dipukul lagi, dia akan menghabiskan umurnya dan mati. Jika mereka bisa membunuh Kaisar Top, tekanan pada tubuh sejati naga Phoenix dan roh malam akan sangat berkurang. Jangan gunakan harta dharma untuk bertahan, gunakan kekuatan suci untuk bertahan. Kaisar penyihir neraka mengingatkan dengan tergesa-gesa. Waktu tidak berwujud dan paling sulit untuk dipahami. Harta dharma tidak bisa bertahan melawannya dan hanya kekuatan suci yang bisa. Dalam keadaan normal, mengingat ranah kultivasi Kaisar tanpa bayangan, dia akan mampu bertahan melawan Time Saber selama dia melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Namun, Kaisar tanpa bayangan tidak berani ceroboh dan memanggil kekuatan surgawi bawaannya, sayap badai. Kaisar tanpa bayangan telah mengembangkan kekuatan surgawi bawaan itu ke tingkat kekuatan surgawi tertinggi. Astaga, dia melebarkan sayapnya dan berputar terus-menerus. Tepi sayapnya sangat tajam dan badai mengelilingi tubuhnya, membentuk cakram tajam raksasa yang menyerang Time Saber. Ledakan. Ada ledakan keras. Time Saber hancur dan menghilang di tempat. Meskipun kekuatan waktu sangat menakutkan, bagaimanapun juga itu hanyalah kekuatan suci yang lebih besar dan tidak dapat menahan dampak dari kekuatan suci tertinggi. Kembali di pertemuan 10.000 ras, Kaisar Dewa Surgawi melepaskan kekuatan surgawi bawaannya, lingkaran darah surgawi, juga. Tidak hanya dia menghancurkan Time Saber dengan mudah, dia bahkan hampir melukai tubuh sejati naga Phoenix dengan parah. Untungnya, Kaisar Naga Chen turun tangan tepat waktu dan bertahan melawan lingkaran darah surgawi. Sekarang setelah Time Saber hancur, cakram tajam yang dibentuk oleh sayap badai hanya berhenti sejenak sebelum menebas ke arah tubuh sejati naga Phoenix sekali lagi. Pada saat yang sama, Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Darah menyerang pada saat yang sama. Tanpa ragu, dua kaisar teratas melepaskan kekuatan suci tertinggi mereka. Laut darah tak berujung. Ribuan sulur darah Kaisar Darah memuntahkan darah tak berujung yang menyatu dengan kekuatan sucinya, membentuk lautan darah tak berujung yang melahap tubuh sejati naga Phoenix. Kutukan 5 Hantu Iblis Yin. Kaisar Penyihir Neraka melambaikan tongkat tulang di tangannya dan kekuatan kutukan hijau tua melonjak. Di udara, 5 tengkorak yang mengancam terbentuk dan menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Hurricane Wings adalah yang pertama turun. Tiba-tiba, pedang dingin terbang keluar dari gelabela tubuh sejati naga Phoenix. Bilahnya seputih salju dan tulang naga bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Pedang Jiwa Naga. Sekarang tubuh sejati naga Phoenix telah memasuki alam Mahayana, pedang telah kembali ke tingkat harta dharma aslinya. Dentang. Pedang itu bergetar dan dengan serangkaian raungan naga, pedang Ki yang tak berujung meledak, membentuk naga surgawi yang mengelilingi pedang Jiwa Naga.
Laut menenangkan. Tubuh sejati naga Phoenix mengendalikan pedang jiwa naga dan menyalurkan ki darahnya, melepaskan si kalming saat dia menebas ke arah cakram tajam yang masuk. Ledakan. Ada ledakan keras. Dis tajam membeku di udara dan menghilang, mengungkapkan sosok besar kaisar tanpa bayangan. Namun, pedang jiwa naga juga ditolak oleh kekuatan yang kuat. Cakar naga Phoenix berlumuran darah karena syok. Tebasan itu mengandung kekuatan suci yang lebih besar dari teknik imobilisasi tubuh. Ditambah dengan kekuatan tubuh naga Phoenix True Body, ki darah dan bahkan kekuatan Time Saber, dia akhirnya berhasil bertahan melawan kekuatan Hurricane Wings. Semakin banyak kekuatan surgawi tertinggi yang dipahami oleh Kaisar, semakin kuat roh esensi mereka dan semakin kuat kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan. Meskipun dia memblokir sayap badai, bahaya tubuh sejati naga Phoenix tidak terselesaikan. Tepatnya, tubuh sejati naga Phoenix telah jatuh ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua kekuatan surgawi tertinggi dari Kaisar Darah dan Kaisar Penyihir Neraka telah turun. Astaga, lautan darah yang tak berujung menyelimuti langit dan menenggelamkan tubuh sejati naga Phoenix. Laut darah tidak hanya mengandung kekuatan surgawi yang kuat, itu juga dipenuhi dengan kotoran dan kejahatan yang tak ada habisnya. Jika Kaisar biasa dilahap oleh laut darah, mereka akan berubah menjadi nanah dan darah dalam waktu kurang dari 3 napas dan menyatu menjadi laut darah. Pertempuran antara Kaisar semakin intensif. Pendongeng, Long Run dan yang lainnya tidak bisa tidak merasakan hati mereka mengepal ketika mereka melihat tubuh sejati naga Phoenix dilahap oleh laut darah. Jika tubuh sejati naga Phoenix mati, bahkan tabu Divine Hole pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan 5 Kaisar teratas. Pada saat itu, tubuh sejati teratai hijau dan Kaisar umat manusia semuanya akan mati di sini, tak satu pun dari mereka akan selamat. Astaga, saat itu, sosok raksasa menerobos permukaan laut darah dan terbakar dengan api yang mengamuk, itu adalah tubuh sejati naga Phoenix. Namun, api di tubuh sejati naga Phoenix juga melemah. Naga api Phoenix adalah kekuatan surgawi bawaan dari naga Phoenix. Namun, dia belum mengolah kekuatan surgawi itu ke tingkat tertinggi. Jika bukan karena fakta bahwa naga Phoenix Flames melawan kotoran dan kejahatan, tubuh sejati naga Phoenix akan mati di laut darah juga. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kaisar Darah memiliki ekspresi kejam saat dia menggertakkan giginya dan menyalurkan roh esensinya dengan liar. Gelombang besar melonjak dari laut darah dan melahap tubuh sejati naga Phoenix sekali lagi. Guyuran, guyuran, dua kekuatan laut darah dan api naga Phoenix bentrok berulang kali dengan suara yang menusuk telinga. Hanya, api naga Phoenix semakin lemah. Namun, laut darah tidak ada habisnya. Oh. Saat itu, suara hantu meratap bisa terdengar. 5 tengkorak hijau tua melolong seperti 5 hantu dan iblis jahat, mendarat di tubuh sejati naga Phoenix secara instan. Retakan, retakan, seolah-olah mereka sudah gila, tengkorak-tengkorak itu membuka mulut mereka dan mengunyah daging tubuh sejati naga Phoenix. Dalam keadaan normal, tubuh sejati naga Phoenix memiliki api naga Phoenix dan sisik untuk melindunginya dan pertahanannya kuat. Namun, pada saat itu, api naga Phoenix dan sisiknya sebagian besar habis oleh laut darah. 5 tengkorak juga diringkas dari kekuatan suci tertinggi dan menggigit dengan liar. Mereka merobek 5 potong daging dengan sisik dari tubuh sejati naga Phoenix dan melahapnya dalam suapan besar. Bab 1720, Ujung Tali. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik. Ketika 5 potong daging dirobek oleh 5 hantu Fin Yin, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ki darah dan kekuatan hidupnya sedikit berkurang. Tiba-tiba, ekspresi tubuh sejati naga Phoenix berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ada yang tidak beres. Umurnya berkurang. Gigitan dari Five Yin Fin Ghost tidak hanya akan melahap ki darah dan kekuatan hidup dari tubuh sejati naga Phoenix, tetapi juga umurnya. Tentu saja, kecepatan melahap itu jauh lebih menakutkan daripada Time Saber. Satu gigitan dari kerangka Yin Fin hanya bisa melahap sekitar 1000 tahun umur Dragon Phoenix True Body. Kecepatan penurunan umur tampak lambat. Namun, jika 5 kerangka Yin Fin menggigit pada saat yang sama, itu berarti tubuh sejati naga Phoenix akan kehilangan umur 5000 tahun secara instan. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa 5 kerangka Yin Fin menempel pada naga Phoenix sepanjang waktu dan tidak bisa digoyahkan. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix memiliki umur ratusan ribu tahun, dia tidak bisa bertahan melawan pengeluaran seperti itu. Hehe, Kaisar Penyihir Neraka mencibir dengan tatapan hijau gelap. Desolate Martial, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang dapat mengurangi umur seseorang?
Bersin. Sebelum Kaisar Penyihir Neraka bisa menyelesaikan kalimatnya, 5 tengkorak iblis yin membuka mulut mereka sekali lagi dan merobek sepotong besar daging dari naga Phoenix. Dalam waktu kurang dari 2 napas, umur tubuh sejati naga Phoenix berkurang 10.000 tahun. Sejak dia memahami Baren, tubuh sejati naga Phoenix telah membunuh banyak musuh kuat dengan kartu truf yang kuat ini. Time Sabernya bahkan telah membunuh Kaisar sebelumnya. Namun, dia belum pernah merasakan waktu yang begitu kuat berlalu dari dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 napas, umurnya 10.000 tahun hilang. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Itu membuat seseorang merasa tidak berdaya dan gila. Tubuh sejati naga Phoenix tidak berani menunda dan menyalurkan ki darahnya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Satu demi satu, Raja Iblis yang sangat kuat turun. Cakar mereka tajam dan hidup saat mereka meraung ke langit dengan kekuatan yang luar biasa. Fenomena bloodline-nya meledak dan 5 kerangka Yin Fin langsung ditolak. Pecah. Kaisar Darah menyalurkan laut darah dan menciptakan gelombang yang mengamuk yang menyerang 11 Raja Iblis di sekitar tubuh sejati naga Phoenix secara terus-menerus. Ledakan, 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 ledakan keras terdengar saat 11 Raja Iblis bertarung melawan laut darah. Tanaman merambat darah Kaisar Darah yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke tanah dan mengedarkan sutra Fin penyempurnaan darah, menyempurnakan garis keturunan yang tumpah dengan liar dan mengumpulkannya di laut darah. Tidak hanya kekuatan laut darah tidak melemah, itu malah menjadi lebih kuat. Bahkan 11 Raja Iblis tidak dapat bertahan melawannya dan cahaya mereka meredup saat retakan muncul di tubuh mereka. Tak lama, 11 Raja Iblis akan dilahap oleh laut darah. Mengembun. Tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dan berteriak. Di bawah wasiatnya, 11 Raja Iblis menghilang dan berubah menjadi ki iblis tebal yang melonjak di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, seekor kupu-kupu berukuran 10 kaki muncul dari ki iblis yang melonjak. Kupu-kupu itu melebarkan sayapnya yang berwarna darah dengan 2 bulan terang tercetak di atasnya, memandang Kaisar yang hadir seperti sepasang mata. Dibandingkan dengan 11 Raja Iblis sebelumnya, kupu-kupu berwarna darah itu terlalu rendah dalam hal ukuran. Namun, saat kupu-kupu darah muncul, laut darah yang awalnya bergejolak menjadi tenang. Laut darah yang tak berujung tampaknya dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Itu membeku dan tidak bergerak sama sekali. Faktanya, tidak ada riak di permukaan laut. Kaisar Darah tidak terkejut ketika dia melihat itu. Dia telah lama mendengar bahwa kupu-kupu berwarna darah akhirnya akan muncul dalam fenomena garis darah desolate marsial dan sangat kuat. Glabella Kaisar Darah bersinar dan labu darah merah muncul. Itu adalah harta karun Dharma takdirnya. Kaisar Darah menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah esensi ke labu darah. Labu darah bergidik dan bersinar dengan cahaya merah. Pergi. Kaisar Darah berteriak dan melemparkan labu darah ke udara, tiba di atas kepala tubuh sejati naga Phoenix. Mulut labu itu menghadap ke bawah ke arah kupu-kupu berwarna darah. Menyerap. Dia mengendalikan labu darah dan kekuatan isap yang sangat menakutkan keluar dari mulutnya. Kekuatan-kekuatan suci turun dan menarik kupu-kupu berwarna darah ke dalam labu darah. Hehe. Ketika dia melihat itu, Kaisar Darah menyeringai. Aku sudah lama menyiapkan metode untuk menghadapi kupu-kupu darahmu. Aku tidak peduli jika kamu adalah fenomena bloodline, divine beast atau iblis-iblis. Setelah Anda memasukkan labu darah saya, Anda akan berubah menjadi darah dalam waktu kurang dari 3 napas. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Darah sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah ketika dia melihat labu darah di telapak tangannya. Dia membuang labu darah di tangannya dan roh esensinya berubah menjadi sinar darah, dia benar-benar telah meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri jauh. Saat dia melakukan itu, labu darah meledak di udara dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuh Bloodfin Kaisar Darah tersapu ke dalam kabut darah oleh kekuatan dan benar-benar hancur. Jika roh esensi Kaisar Darah tidak melarikan diri tepat waktu, dia akan mati di dalam. Murid Kaisar Penyihir Neraka sedikit mengerut dan dia diam-diam khawatir. Bahkan dia tidak menyangka kupu-kupu darah itu begitu menakutkan sehingga bahkan harta darmik takdir Kaisar Darah tidak bisa menjebaknya. Tentu saja, setelah labu darah meledak, kupu-kupu darah juga menghilang. Ekspresi terkejut melintas di mata Dragon Phoenix True Body. Dia masih sedikit menjauh. Kaisar Top ini berpengalaman dalam pertempuran dan memiliki kepekaan yang tak tertandingi terhadap hidup dan mati. Ditambah dengan banyak kartu truf mereka sangat sulit untuk dibunuh. Desolate Martial, kamu menghancurkan harta karun darmik takdirku. Aku akan meminum darahmu dan memakan dagingmu.
Kaisar Darah menyalurkan kelahiran kembali darah dan merekonstruksi tubuhnya. Dengan ekspresi pucat, dia meraung. Meskipun dia berhasil bertahan, penghancuran harta karun Dharmik takdirnya masih menyebabkan dia terluka parah. Kaisar Darah melambaikan sulur darahnya dan berakar di tanah, menyalurkan sutra Fin penyempurnaan darah sekali lagi untuk memperbaiki garis keturunannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Kaisar Darah menyalurkan laut darah tak berujung dan meluncurkan serangan terakhirnya ke tubuh sejati naga Phoenix. Fenomena garis darahmu sudah hilang. Mari kita lihat bagaimana kamu bertahan melawannya. Petik 2. Kaisar Darah memiliki ekspresi dingin dan matanya bersinar dengan kilatan mematikan. Desolate marsial, tubuh tabumu harus mati hari ini. Di sisi lain, Kaisar Tanpa Bayangan berkata perlahan dengan ekspresi dingin. Dia juga tahu bahwa tubuh sejati naga Phoenix berada di ujung talinya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tanpa menahan diri, Kaisar Tanpa Bayangan menyulap kekuatan suci tertinggi. Tebasan hantu. Kaisar Tanpa Bayangan berteriak pelan. Tiba-tiba, lusinan Kaisar Tanpa Bayangan muncul di sekitar tubuh sejati naga Phoenix. Mereka memegang dua pedang dan sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu, setiap pedang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kembali di pertemuan 10.000 ras, Kaisar Raksasa Angin Jahat melepaskan kekuatan suci tertinggi ini melawan Kaisar Manusia Abadi. Namun, itu dengan mudah diselesaikan oleh Kaisar Manusia Abadi dan dia malah terbunuh. Kaisar Tanpa Bayangan sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, tabu naga Phoenix belum tumbuh ke puncaknya dan jauh lebih rendah dari Kaisar Manusia Abadi. Terlepas dari apakah naga Phoenix bisa mengetahui di mana tubuh aslinya berada. Bahkan jika dia tahu, tabu Dragon Phoenix tidak bisa bertahan melawan tebasannya. Kekuatan suci tertinggi, Phantom Slash, berisi dua gerakan membunuh. Phantom bisa menyihir lawan. Tebasan terakhir bahkan lebih mematikan.